10 tahun. Itulah waktu yang dibutuhkan bagi aparat Indonesia untuk memburu seorang perempuan yang namanya bergaung hingga ke jantung segitiga emas. Wilayah paling berbahaya dan paling produktif dalam perdagangan narkoba dunia. Sosok itu dikenal dengan banyak nama, Dewi, Madam D, hingga Paryatin. Namun media internasional menyebutnya dengan satu gelar yang membuat banyak bandar gemetar. Sang Ratu Narkoba Indonesia. Dari Ponorogo hingga Myanmar, dari Thailand hingga Laos, jejaknya selalu meninggalkan bayangan gelap. 2 ton sabu yang diselundupkan, jaringan lintas negara yang terhubung ke kartel Asia Selatan, dan pelindung-pelindung bayangan yang membuatnya seakan tak tersentuh. Bertahun-tahun, ia selalu selangkah di depan aparat. Operasi penangkapan yang digelar di berbagai negara berkali-kali gagal menangkapnya. Setiap kali jaring ditarik, Dewi selalu menghilang tanpa jejak. Seolah ia tahu rencana pengejaran sebelum operasi dimulai. Namun semua legenda kriminal pasti punya akhir. Dan akhir itu dimulai dari satu barang bukti kecil. 2,3 kg heroin yang digagalkan di Bandara Soekarno-Hatta. Pengakuan seorang kurir menggiring aparat pada sebuah nama yang sudah lama buron, Dewi Astutik. Dari sinilah rangkaian operasi internasional dimulai. Kerjasama diam-diam antara BNN dan Interpol yang akhirnya menemukan celah terbesar dalam persembunyian Sang Ratu. Tanggal 1 Desember, sebuah hotel mewah di kawasan Sihanoukville, Kamboja, menjadi saksi bisu berakhirnya pelarian seorang perempuan yang selama ini hidup di balik kekuasaan gelap. Di lobi hotel itu, Dewi akhirnya takluk, dikepung aparat, dan dibawa tanpa perlawanan. Meski masih mengenakan pakaian sederhana yang sama saat ditangkap, aura bahaya yang selama ini mengelilinginya terasa pudar. Inilah kisah lengkap pengejaran yang memakan waktu bertahun-tahun. Kisah tentang bagaimana seorang perempuan dari kota kecil bisa mengendalikan jaringan narkoba internasional. Dan bagaimana akhirnya, langkah Sang Ratu Narkoba benar-benar terhenti. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjutlah ceritanya. Hujan tipis mengguyur halaman kantor BNN Pusat ketika Kompol Ardi Pranata memandang layar monitor yang menampilkan foto seorang perempuan berparas Jawa, namun dengan tatapan dingin yang tak pernah berubah selama 10 tahun terakhir. Foto itu adalah milik Dewi Astutik, atau yang dikenal di jaringan internasional sebagai Paryatin, salah satu buronan paling berbahaya di Asia Tenggara. Aktivitasnya dalam penyelundupan sabu 2 ton 1 dekade lalu telah menjadikan namanya legenda kelam dalam dunia kartel narkoba. Setiap kali sebuah penyelundupan gagal, nama Dewi nyaris selalu muncul dalam penyidikan, namun ia selalu lenyap seperti bayangan. Sumber intelijen menyebutkan ia pernah terlihat di Myanmar, kemudian menghilang beberapa bulan di Bangkok, sebelum berpindah ke Laos, dan terakhir menghilang tanpa jejak di perbatasan Kamboja. Namun tidak ada yang pernah bisa memastikan keberadaannya. Bagi banyak orang, ia seperti hantu yang bergerak di dalam jaringan kriminal segitiga emas. Bagi Ardi, kegagalan menangkap Dewi adalah luka lama. Ia adalah salah satu penyidik yang mengungkap penyelundupan sabu 2 ton tersebut. Ia melihat sendiri bagaimana kasus itu merusak hidup banyak keluarga, merenggut masa depan banyak anak, bahkan membuat rekannya sendiri tewas dalam operasi penindakan. Karena itu, memburu Dewi bukan sekadar tugas, itu adalah misi pribadi. Satu-satunya titik terang muncul ketika seorang kurir heroin ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Kurir itu, dalam kondisi terjepit dan ketakutan, akhirnya mengaku bahwa ia mengambil 2,3 kg heroin tersebut dari seorang perempuan misterius di Kamboja. Namanya Dewi, ujar kurir itu lirih. Kalimat itu membuat ruangan penyidik seketika sunyi. Ardi langsung menghubungi jaringan Interpol dan kepolisian Kamboja. Dalam hitungan jam, tersusunlah sebuah operasi gabungan rahasia. Tak ada konferensi pers, tak ada pemberitahuan publik. Semua dilakukan senyap. Mereka khawatir Dewi akan kembali lenyap begitu mencium gerakan sekecil apapun. Operasi itu diberi sandi Krakatoa, karena jika berhasil, efeknya akan mengguncang jaringan narkoba di Asia. Namun segala rencana tidak akan berjalan mudah. Informasi dari kurir itu hanya menyebutkan bahwa Dewi sering terlihat di kota pesisir Sihanoukville, tempat yang beberapa tahun terakhir berubah menjadi sarang sindikat internasional dan zona abu-abu bagi banyak jaringan kriminal. Di sana, kartel bisa berlindung di balik kasino, hotel mewah, dan pertokoan palsu yang sebagian besar dibiayai oleh jaringan gelap. Ardi berangkat bersama 2 rekannya ke Phnom Penh, bergabung dengan agen penghubung Kamboja bernama Sersan Latha,
perempuan bertubuh kecil namun berpengalaman dalam operasi bawah tanah. Dari sana, mereka bergerak ke Sihanoukville dengan identitas penyamaran. Tak ada logo BNN, tak ada senjata besar, hanya kamera kecil, radio tertanam, dan paspor diplomatik. Sesampainya di Sihanoukville, informasi pertama datang dari jaringan Interpol Pakistan. Seorang pria bernama Rahim Han, anggota jaringan Bulan Sabit Emas, baru saja mendarat di Kamboja. Ia dikenal memiliki hubungan dekat dengan Dewi. Jejak Rahim kemudian diketahui menuju sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Namun Dewi belum terlihat. Ardi hanya bisa menahan napas. Jika Rahim ada di sana, kemungkinan Dewi berada tak jauh darinya. Malam itu, Ardi berdiri di balkon kamar hotel penyamaran mereka, memandang ke arah lampu-lampu kota Sihanoukville yang menyala seperti permata palsu di atas kegelapan laut. Ia merasa sesuatu besar akan terjadi. Setelah 10 tahun, ia akhirnya berada di titik paling dekat dengan penangkapan Dewi Astuti. Namun ia juga sadar, perempuan seperti Dewi tak akan menyerah tanpa rencana. Dan benar saja, mereka belum tahu bahwa Dewi sudah mencium pergerakan intelijen sejak 2 minggu sebelumnya. Ia tahu ada yang memburunya. Ia tahu seseorang telah membuka kembali kasus lama itu. Ia mulai mengisi tas-tasnya, memindahkan uang, dan merubah jaringan kontaknya. Tetapi satu hal yang tidak ia tahu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, keberuntungan tak lagi berpihak padanya. Pagi pertama di Sihanoukville terasa berbeda bagi Kompol Ardi Pranata. Kota pesisir itu tampak biasa saja bagi para turis, penuh hotel tinggi, restoran dengan papan nama warna neon, dan deretan taksi yang berjajar sepanjang jalan. Namun bagi Ardi, setiap sudut kota terasa seperti sebuah jebakan yang menyimpan bahaya. Sihanoukville bukan sekadar tempat wisata. Kota ini sudah lama mendapat julukan Kota Seribu Bayangan, tempat kartel narkoba, penipu internasional, dan pengendali jaringan gelap berbaur tanpa wajah. Sersan Latha mengetuk pintu kamar penyamaran mereka. Rahim Han sudah terlihat, katanya sambil menyerahkan tablet kecil berisi foto-foto hasil pantauan CCTV hotel tempat Rahim menginap. Dia berada di kamar 8 lantai. Namun, belum terlihat ada perempuan yang cocok dengan ciri-ciri Dewi Astuti. Ardi menatap layar itu lama. Rahim memang sosok penting dalam jaringan Bulan Sabit Emas, jaringan narkoba terbesar kedua dunia setelah Segitiga Emas. Ia adalah negosiator yang sering keluar masuk Myanmar, Pakistan, dan wilayah-wilayah perbatasan tanpa pernah tersentuh hukum. Jika ia berada di Kamboja, maka ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Apalagi rekening gelap Rahim menunjukkan transaksi jutaan dolar beberapa minggu terakhir. Dewi pasti di dekatnya, gumam Ardi. Dia tidak pernah melakukan negosiasi besar tanpa kehadirannya sendiri. Mereka mulai mengamati hotel tersebut dari beberapa titik. 2 anggota tim BNN menyamar sebagai pasangan turis, sementara 3 agen Kamboja berbaur di restoran sekitar. Ardi dan Latha memilih berada di sebuah kafe seberang hotel dengan laptop penyadap yang terhubung ke jaringan kamera publik di area itu. Sore harinya, sebuah data penting masuk. Ada tamu wanita yang baru saja check-in dengan paspor Laos dan menggunakan nama palsu Anita Fong. Namun rekaman pintu masuk VIP hotel menunjukkan sesuatu yang membuat Ardi tak dapat menahan desahan panjang. Tatapan mata wanita itu, cara ia melangkah, bahkan kebiasaan kecilnya menunduk sebelum memasuki ruangan, semuanya sama. Itu dia, kata Ardi. Dewi Astuti. Sersan Latha memandangi layar itu dengan wajah mengeras. Dia masuk lewat pintu samping, seperti sudah hafal denah hotel. Itu bukan kunjungan pertama. Namun menangkap Dewi tidak bisa dilakukan sembarangan. Hotel itu memiliki puluhan akses keluar, ratusan pintu kamar, puluhan kamera CCTV yang saling tumpang tindih, dan tentu saja, perlindungan keamanan pribadi milik Rahim yang biasanya dipersenjatai. Ardi mengangguk pelan. Kita tunggu titik butanya. Malam mulai turun ketika Dewi keluar dari lift menuju lobi hotel. Ia mengenakan pakaian sederhana, blus hitam dan celana panjang abu-abu. Tidak mencolok, namun rapi. Di sisi kanannya berjalan Rahim Han, tubuh tinggi dan tegap dengan wajah teduh yang menipu. Mereka tampak seperti pasangan pebisnis yang baru selesai makan malam. Namun bagi Ardi, pemandangan itu adalah momen yang ia tunggu selama 1 dekade. Target bergerak ke lobi, ujar salah satu agen melalui radio kecil. Mereka menuju pintu utama. Ardi berdiri dari kursinya. Jantungnya berdebar cepat, namun pikirannya tetap jernih.
Pengalaman bertahun-tahun memburu gembong narkoba membuatnya paham bahwa penangkapan tidak boleh dilakukan secara gegabah. Sedikit saja kesalahan, Dewi bisa kembali menghilang. Sersan Latha mengaktifkan earphone-nya. Tim A, bersiap. Tim B, tahan posisi. Tunggu kode. Dewi memandang sekeliling lobi dengan tatapan waspada. Ia selalu begitu, tidak pernah memberi punggung kepada kerumunan, tidak pernah berada dekat pintu kaca, dan selalu menjaga jarak 1 meter dari siapapun yang berjalan di belakangnya. Ia memindai dengan cepat, dan untuk sesaat, Ardi merasa Dewi menatap langsung ke kamera tersembunyi. Rahim berjalan lebih dulu menuju meja resepsionis. Dewi berdiri beberapa langkah di belakangnya sambil memegang tas tangan kecil. Saat itulah semuanya terjadi dalam hitungan detik. Ardi memberi kode. 3 agen Interpol yang menyamar sebagai tamu hotel bergerak cepat. 2 dari kanan, 1 dari kiri. Sersan Latha muncul dari pintu belakang kafe hotel. Ardi sendiri berlari menyeberangi jalan, menyelinap di antara tamu hotel yang keluar masuk. Rahim berbalik, namun terlalu terlambat. 2 agen langsung menahan tangannya sementara 1 lagi mengamankan senjatanya yang tersimpan di balik celana. Dewi sempat terkejut setengah detik, namun wajahnya segera kembali tenang. Ia seperti sudah mengetahui bahwa hari ini akan datang. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan. Ia hanya mengangkat kedua tangannya perlahan saat 2 agen perempuan memborgolnya dari belakang. Suasana lobi tiba-tiba menjadi kacau. Para tamu hotel berteriak, beberapa mengambil video, beberapa lain mundur ketakutan. Namun operasi berlangsung sangat cepat, kurang dari 40 detik. Ketika Ardi tiba tepat di depan Dewi, mereka saling berpandangan untuk pertama kalinya. 10 tahun. 10 tahun Ardi mengejar perempuan ini, dan kini ia berdiri di hadapannya, dengan tangan terikat, wajah tanpa ekspresi, namun tatapan yang penuh makna. Ardi Pranata, ucap Dewi pelan. Akhirnya kita bertemu. Ardi menelan ludah. Perjalananmu selesai, Dewi. Dewi tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ejekan. Tidak, jawabnya. Ini baru dimulai. Ucapan itu membuat bulu kuduk Ardi meremang. Ia sadar, penangkapan ini mungkin hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hujan mulai turun deras saat mobil hitam tanpa plat resmi melaju meninggalkan lobi hotel, membawa Dewi Astutik yang duduk di antara 2 agen perempuan Interpol. Di depan, Kompol Ardi Pranata duduk di kursi penumpang, sementara Sersan Latha mengemudi dengan kecepatan konstan menuju Phnom Penh. Di belakang mobil itu, 2 kendaraan lain mengikuti, mengangkut Rahim Han dan 3 agen pendamping. Lampu-lampu kota Sihanoukville memantul di kaca jendela, menciptakan bayangan yang berkelebat seperti ilusi. Dalam kabin mobil yang sempit itu, tidak ada suara selain dengung mesin dan tetesan air hujan. Namun tekanan psikologis yang memenuhi udara begitu pekat, sampai-sampai Latha sesekali harus menarik napas panjang untuk tetap fokus. Dewi menatap keluar jendela seolah tidak peduli. Tidak ada rasa takut, tidak ada panik, tidak ada ekspresi orang yang baru saja diringkus setelah bersembunyi 1 dekade. Hanya ketenangan yang aneh, tenang seperti seseorang yang sudah menyiapkan segala kemungkinan. Ardi memperhatikannya diam-diam. Ia masih sulit percaya bahwa perempuan ini adalah dalang di balik penyelundupan 2 ton sabu yang mengguncang Indonesia bertahun-tahun lalu. Perempuan yang dulu hanyalah istri seorang sopir truk di Ponorogo, kini menjadi salah satu figur paling berbahaya dalam jaringan narkoba Asia. Apa kau masih yakin itu Dewi Astutik? Tanya Latha tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. 100%, jawab Ardi, suara rendah namun mantap. Aku mengenali matanya bahkan dari foto yang diambil 10 tahun lalu. Dewi tiba-tiba tertawa pelan. Tawa yang tipis, namun cukup untuk membuat suasana mobil berubah. Kau salah, Ardi, ucapnya tenang. Yang kau kenal dulu bukan aku yang sekarang. Ardi menoleh. Yang aku kenal adalah otak kriminal yang memporak-porandakan ratusan keluarga. Dewi menatapnya sebentar, kemudian tersenyum sinis. Jika aku seburuk itu, kenapa butuh 10 tahun untuk menangkapku? Kalimat itu menusuk seperti pisau. Ardi terdiam. Perjalanan dalam bahaya. Menjelang keluar kota, Latha memperlambat mobil. Jalanan menjadi lebih gelap, pepohonan rimbun mengapit kiri kanan, dan hujan kini turun seperti dicurahkan dari langit. Radio komunikasi tiba-tiba berisik oleh gangguan frekuensi. Tim Bravo ke Alpha.
Apakah kalian menerima sinyal? Suara agen dari mobil kedua terdengar terputus-putus. Sinyal lemah, jawab Latha. Tetap jaga jarak. Jangan berhenti. Namun sesuatu tidak beres. Jalan sepanjang itu seharusnya memiliki beberapa pos pemeriksaan polisi lokal. Malam itu, tidak ada satupun. Kosong. Ardi mulai gelisah. Terlalu sepi, gumamnya. Ini jalur biasa, bukan jalur alternatif. Kemana petugas jalan? Belum sempat Latha menjawab, lampu mobil di depan mereka tiba-tiba berkedip-kedip, pertanda bahaya dari tim Bravo. Lalu terdengar ledakan kecil. Duar. Sebuah pohon tumbang menghantam jalan, tepat di depan mobil kedua. Rem berdecit keras. Kendaraan itu berhenti mendadak. Ini bukan kecelakaan, seru Latha. Dari kegelapan hutan samping jalan, dua motor tanpa lampu melaju cepat, mengitari mobil BNN. Penumpang di belakang motor itu membawa sesuatu yang mencurigakan. Latha, percepat, teriak Ardi. Latha menghantam pedal gas. Mobil melambung menerobos air hujan. Dari kaca belakang, Ardi melihat motor-motor mengejar. Perburuan di jalan gelap itu berlangsung hanya beberapa menit. Tapi rasanya seperti malam paling panjang dalam hidup mereka. Mobil penghantar Dewi melaju zigzag, menghindari rintangan yang mungkin sengaja dipasang. Di kursinya, Dewi duduk tenang. Seolah ia tahu semua ini. Seolah ia sudah memperkirakan pengejaran itu. Bahkan, seolah ia menikmati kekacauan yang terjadi. Koordinasi dengan polisi Phnom Penh, teriak Ardi. Kita butuh backup. Sudah kulakukan, balas Latha. Tim bantuan akan menjemput di kilometer 42. Motor-motor itu akhirnya menjauh ketika suara sirene polisi Kamboja terdengar dari kejauhan. Sepertinya para pengejar itu bukan ingin menolong Dewi, tetapi ingin melenyapkannya sebelum ia berbicara. Dan Dewi menyadari hal itu. Interogasi pertama. Tiba di pos polisi Phnom Penh, Dewi langsung dibawa ke ruangan interogasi kecil dengan dinding putih kusam. 2 kamera CCTV telah terpasang. Ardi masuk bersama Latha, membawa map berisi berkas kasus lama. Dewi duduk dengan tangan masih diborgol, namun wajahnya tetap datar. Ardi meletakkan tumpukan foto di meja. Foto paket sabu 2 ton yang ditemukan bertahun-tahun lalu, foto peta pergerakan jaringan, foto kurir yang ditangkap di bandara bulan lalu. Ini semua jejakmu, kata Ardi. Dewi menatap foto-foto itu sekilas. Aku hanya pedagang kecil, jawabnya enteng. Yang besar-besar di luar sana masih tertawa. Dan kau akan membantu kami menertawakan mereka. Latha balik bertanya. Dewi bersandar ke belakang. Kalian pikir aku ditangkap karena lengah? Ardi menyipitkan mata. Apa maksudmu? 10 tahun aku hilang, ujar Dewi. Tapi aku tidak pernah kabur. Aku pindah tempat. Ya, tapi aku tidak bersembunyi. Ada alasan kenapa kalian tidak pernah bisa menyentuhku. Apa itu? Tanya Ardi. Dewi mendekat, menatap Ardi dalam-dalam. Karena aku bukan yang kalian cari. Ruangan itu mendadak senyap. Yang kalian tangkap malam ini, lanjut Dewi, bukan, Ratu, yang kalian kira. Hanya bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ardi menegang. Dewi, jangan bermain. Aku tidak bermain. Jika aku bicara, dunia kalian akan runtuh. Segitiga emas hanyalah permukaan. Yang kalian hadapi, jaringan itu lebih besar dari negara. Ardi menahan napas. Dewi tersenyum dingin. Dan kalian baru saja membuka perang yang tidak siap kalian hadapi. Pukul 3.18 dini hari. Bandara Phnom Penh masih terlelap. Namun dermaga khusus internasional di sisi timur justru dipenuhi langkah kaki tegas aparat keamanan. Lampu-lampu sorot menyala tajam, memantulkan bayangan panjang para petugas yang bersenjata lengkap. Malam itu, sebuah operasi yang jarang dilakukan negara manapun sedang berlangsung. Pemulangan gembong narkoba internasional melalui jalur udara khusus. Kompol Ardi Pranata berdiri di dekat tangga pesawat jet putih berlogo kecil BNN. Sersan Latha berada tak jauh darinya, memeriksa ulang daftar keamanan yang tebalnya nyaris seperti modul latihan militer. Di depan mereka, seorang perempuan dengan tangan diborgol dan mengenakan pakaian yang sama ketika ditangkap, blus hitam dan celana abu-abu, berjalan pelan diapit 2 agen perempuan Interpol.
Dialah sosok yang merepotkan setengah Asia Tenggara dalam 1 dekade terakhir, Dewi Astutik, atau Paryatin, sang ratu narkoba yang akhirnya terbongkar. Hujan ringan mengguyur apron bandara, udara lembab dan tajam. Namun yang paling terasa bukan cuacanya, melainkan ketegangan yang menggantung seperti awan hitam. Semua orang tahu, ekstradisi ini bukan prosedur biasa. Ada risiko besar yang tak bisa diremehkan. Rahim Khan, pria Pakistan yang tertangkap bersamanya, sudah diterbangkan lebih dulu dengan pesawat terpisah. Namun justru itulah yang membuat Ardi makin waspada. Tanpa Rahim, kelompok besar yang membiayai jaringan Dewi akan fokus pada satu target saja, mendapatkan Dewi kembali, atau membungkamnya selamanya. Meniti tangga pesawat yang senyap. Ketika Dewi menaiki tangga pesawat, Ardi memperhatikan setiap gerakannya. Ia tak menunjukkan kepanikan, tidak pula menunjukkan kelelahan. Yang tampak hanyalah ketenangan aneh yang dari tadi membuat Ardi gelisah. Paryatin, panggil Ardi. Kau sadar berapa banyak negara yang menunggu kesaksianmu? Dewi berhenti di anak tangga keempat, menoleh sedikit. Matanya memantulkan cahaya lampu apron. Kesaksian? Ia tersenyum miring. Saat kalian menginginkan jawaban, dunia lain justru ingin aku diam. Kau akan bicara di Jakarta, kata Ardi, di bawah perlindungan negara. Kau pikir bisa melindungiku? Tanya Dewi lembut. Kalian bahkan tidak tahu siapa yang mengejar kalian sejak keluar Sihanoukville. Ardi mengepal tangan, namun ia tidak membalas. Tidak sekarang. Tidak saat Dewi sedang berusaha mempengaruhi situasi. Begitu Dewi masuk ke dalam kabin jet, pintu pesawat langsung ditutup. Rotasi senyap mesin jet terdengar, membuat seluruh badan pesawat bergetar halus. 2 agen perempuan duduk di sisi kiri dan kanan Dewi. Ardi duduk di kursi depan, menghadap jalan masuk kabin, sementara Latha mengawasi dari bagian belakang. Dari luar, operasi terlihat lancar. Dari dalam, malam itu terasa seperti jebakan waktu yang panjang tanpa akhir. Tengah penerbangan, ancaman tak terlihat. Baru 1 jam terbang, radar pesawat mendeteksi sesuatu. Kompol Ardi, ujar pilot lewat intercom. Ada pesawat kecil tanpa identitas bergerak di jalur yang sama. Jarak 5 km dan menipis cepat. Ardi langsung berdiri. Siapa mereka? Tidak memberi respons. Latha berjalan cepat ke depan. Itu bukan rute sipil. Tidak mungkin ada pesawat kecil lewat jalur ini tanpa izin. Ardi menatap ke jendela kabin. Malam begitu pekat. Hanya garis tipis cahaya kota jauh di bawah. Namun ancaman justru datang dari langit, bukan dari bumi. Apa kita harus alihkan jalur? Tanya Latha. Saya coba, sahut pilot. Tapi pesawat itu mengikuti. Dewi menatap mereka dengan tenang. Seolah ia sedang menonton film yang sudah ia tahu akhir ceritanya. Kalian terlalu percaya pada radar, ujarnya pelan. Ada lebih dari 1 pesawat yang mencariku. Ada apa sebenarnya denganmu? Tanya Ardi geram. Mengapa kau begitu penting bagi mereka? Dewi tidak langsung menjawab. Ia menggeser duduknya, membiarkan borgolnya berkilat terkena cahaya kabin. Karena aku menyimpan sesuatu yang bisa meruntuhkan mereka, katanya akhirnya, tanpa ekspresi. Dan jika aku jatuh ke tangan kalian, seluruh rantai bisnis mereka akan terbakar. Ardi terdiam, antara ingin bertanya lebih jauh atau justru menutup pembicaraan itu. Namun sebelum ia memutuskan, suara pilot kembali terdengar. Pesawat kecil itu menjauh. Sepertinya patroli Singapura mendeteksinya. Kita aman untuk sekarang. Aman. Untuk sekarang. Sampai di Jakarta, lautan pengaman menunggu. Ketika jet pribadi BNN memasuki wilayah udara Indonesia, langit sudah mulai memerah. Matahari pagi memecah kabut tipis di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Namun pemandangan di bawah jauh dari suasana pagi biasanya. Landasan 3 Utara telah dikosongkan. Pagar perimeter dijaga pasukan gabungan Polri dan BNN. Kendaraan taktis terlihat berbaris di pinggir apron. Semuanya dilakukan untuk 1 orang. Pesawat mendarat mulus. Pintu kabin terbuka. Udara panas Jakarta langsung menyergap mereka. Begitu Dewi menginjakan kakinya di anak tangga pesawat, 5 personel BNN bersenjata laras panjang langsung mengepungnya. 2 mobil hitam dengan sirene biru menyala menunggu hanya beberapa meter dari tangga.
Ardi turun paling akhir. Latha mengikutinya. Mereka berdua tahu bahwa begitu pintu pesawat tertutup lagi, tanggung jawab mereka berubah. Di Jakarta, arena permainan lain sudah menanti. Dewi berjalan ke mobil dengan langkah pelan, namun matanya awas mengamati seluruh arah. Tidak takut, tidak panik, hanya waspada. Saat Ardi hendak menutup pintu mobil yang membawa Dewi, perempuan itu berbisik lirih. "Ardi, apa kau siap kehilangan lebih banyak orang setelah ini?" Ardi menahan pintu sejenak. "Maksudmu apa?" Dewi menatapnya dalam-dalam. "Segitiga emas tidak akan diam. Mereka kehilangan uang miliaran dolar hanya karenamu." Ardi terhenti. Latha memanggil dari belakang. "Ardi, kita harus pergi." Ardi akhirnya menutup pintu. Namun suara Dewi masih menggema di kepalanya sepanjang perjalanan menuju kantor BNN. Ini belum selesai. Penangkapan ini adalah deklarasi perang. Dan di balik ancaman itu, Ardi mulai sadar, yang menunggu di depan bukan sekadar kasus kriminal, tetapi konflik yang bisa mengguncang banyak negara. Ruang interogasi lantai 3 gedung BNN pusat itu dingin, terlalu dingin untuk ukuran ruangan yang hanya ditempati 4 orang. Namun suhu ruangan bukan hal yang paling membuat Kompol Ardi Pranata gugup. Yang membuat napasnya terasa berat adalah fakta bahwa di ruang itulah, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Dewi Astutik akan membuka mulutnya. Sersan Latha berdiri di sisi kiri meja, memegang tablet berisi rekaman dari Kamboja. 2 kamera kecil di sudut ruangan menyala, tanda sesi interogasi resmi telah dimulai. Di balik kaca one-way mirror, beberapa pejabat tinggi BNN, Polri, dan perwakilan Interpol mengawasi. Dewi duduk dengan tangan terborgol ringan di atas meja. Tatapannya tenang, tidak ada gurat cemas. Hanya lelah. Atau mungkin, bosan. Ardi membuka map tebal yang sudah kusut oleh banyaknya tangan yang memegangnya. Map itu berisi laporan penyelundupan 2 ton sabu, 2,3 kg heroin, dan hubungan Dewi dengan jaringan segitiga emas. "Dewi Astutik," mulai Ardi, "kami sudah memiliki bukti keterlibatanmu dalam penyelundupan sabu 2 ton ke Indonesia. Mulai dari transaksi Laos, pergerakan barang dari Myanmar Myanmar, hingga distribusi di Thai Kamboja border." Dewi menyandarkan punggungnya. "Kalau sudah tahu semua," ujarnya santai, "kenapa masih tanya?" Ardi menghela napas panjang. "Karena ada yang jauh lebih penting dari itu. Jaringannya." Dewi tersenyum tipis. Senyum yang tidak akan pernah lupa di kepala Ardi. "Jaringan itu bukan milikku," jawabnya. "Dan kalian seharusnya sudah tahu. Karena itu kau harus bicara," tegas Latha. "Siapa di balik semua ini?" Namun Dewi menggeleng pelan. "Tidak semudah itu. Buronan penuh rahasia." Sebelum melangkah lebih jauh, Ardi menekan tombol kecil di remote. Layar monitor di samping menyala, menampilkan rekaman penangkapan salah satu kurir heroin di Bandara Soekarno-Hatta 4 bulan lalu. Dari interogasi kurir itu, nama Dewi muncul sebagai pemasok utama. "Kau dianggap pemasok tunggal heroin ke Indonesia dalam jaringan tertentu," kata Ardi. "Dalam jaringan kecil," koreksi Dewi. "Bukan jaringan besar." "Jaringan mana yang kau maksud?" Dewi menunduk sejenak, memikirkan sesuatu. Kemudian ia mengangkat kepalanya. "Aku akan bicara," katanya pelan. "Tapi aku bicara bukan untuk keselamatan diriku. Aku bicara karena aku dijebak." Ardi dan Latha saling bertukar pandang. "Dijebak oleh siapa?" tanya Ardi. Dewi menekankan satu kata, "Bosku." Ruangan itu tiba-tiba senyap. Bahkan dari balik kaca, beberapa pengawas tampak berdiri dari kursinya. "Siapa bosmu?" ulang Ardi. Dewi menatap lurus. Tatapannya tak berkedip. "Namanya bukan nama yang bisa kalian sentuh. Dia bukan dari Indonesia. Bukan dari Myanmar. Bukan dari Thailand." Ia berhenti sejenak. "Dia dari jaringan bulan sabit emas." Ardi menelan ludah. Bulan sabit emas adalah jaringan narkoba paling kuat di Asia Selatan. Jika benar Dewi bekerja untuk salah satu tokohnya, maka penangkapan ini baru awal dari badai besar. Nama pertama terungkap. "Siapa orang itu?" desak Latha. Dewi akhirnya menyebut sebuah nama. Nama yang membuat Ardi hampir menjatuhkan pulpen.
Syahbaz Mirza. Ardi menutup map. Itu mustahil. Syahbaz Mirza sudah lama hilang. Hilang. Dewi tertawa kecil. Dia tidak hilang. Dia bersembunyi. Dan selama dia bersembunyi, aku yang mengurus semua jalurnya di Asia Tenggara. Termasuk 2 ton sabu, tanya Ardi. Dewi tidak mengiyakan. Namun ia juga tidak menyangkal. Dia menyuruhku mengatur semuanya, lanjut Dewi. Tapi ketika barang itu dicegat, kalian tahu apa yang terjadi? Semua anggota jaringanku hilang satu persatu. 2 kurir Myanmar ditembak mati. 1 lelaki Thailand ditemukan mengambang di Sungai Mekong. Mereka semua dibungkam, kecuali aku. Karena kau penting, tebak Latha. Karena aku tahu terlalu banyak, jawab Dewi. Dan malam saat kalian menangkapku di Kamboja, mereka sedang menuju hotel itu. Ardi menegang. Jadi mereka bukan ingin membebaskanmu. Dewi menatap Ardi dalam-dalam. Mereka ingin membunuhku. Arah baru penyidikan. Peluru tak terlihat. Ardi akhirnya menyadari, penangkapan ini menggeser fokus seluruh penyidik. Selama ini, mereka mengira Dewi adalah aktor puncak. Kenyataannya, ia hanya salah satu pemain besar dari permainan yang jauh lebih besar. Kalau kau ingin selamat, ujar Ardi pelan, kau harus bekerja sama. Dewi menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak ditangkap, ia tampak tidak yakin. Ada gelombang tipis emosi di wajahnya, sekilas ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Aku akan bicara, katanya akhirnya. Tapi aku minta satu hal. Apa? Lindungi orang tuaku di Ponorogo, jawabnya. Jika Syahbaz tahu aku bernapas, mereka akan mati lebih dulu dariku. Ardi mengangguk tegas. Akan kami lindungi. Dewi melirik ke kamera di sudut ruangan. Dan satu lagi, tambahnya, matikan rekaman. Ardi menggeleng. Tidak bisa. Dewi menyipitkan mata. Kalau begitu, aku tidak akan bicara. Latha menatap Ardi, berharap keputusan cepat. Di balik kaca, para bos memberikan isyarat tangan. Matikan satu kamera, bukan semuanya. Ardi akhirnya menekan tombol kecil di meja. 1 kamera berhenti merekam. 1 lagi tetap menyala. Namun tak menunjukkan wajah Dewi secara langsung. Dewi menarik napas. Dan mulai berbicara. Jaringan mafia internasional terungkap. Apa yang keluar dari mulut Dewi malam itu bukan sekadar informasi, melainkan peta baru dari dunia gelap narkoba internasional. Nama-nama bandar dari Laos, Myanmar, Pakistan, Bangladesh. Nama pelabuhan kecil di perbatasan Mae Sot dan Tachi Lake yang dijadikan jalur sabu. Kota-kota kontainer di pelabuhan Sihanoukville yang dibeli khusus untuk penyelundupan. Sampai nama seorang pejabat tinggi di Asia Selatan yang ternyata menjadi pemberi perlindungan bagi jaringan bulan sabit emas. Namun yang paling membuat Ardi membeku adalah kalimat terakhir Dewi sebelum sesi interogasi dihentikan. Ardi. Ia menatap langsung ke matanya. Kau tidak sedang menangkap kriminal besar. Kau sedang masuk ke perang antar mafia internasional. Ketika Dewi dibawa kembali ke ruang tahanan khusus, Ardi dan Latha berjalan keluar ruangan dengan tubuh lelah tetapi pikiran kacau. Malam itu, satu hal menjadi jelas. Penangkapan Dewi Astutik bukan akhir. Ini justru awal dari operasi terbesar BNN dalam sejarah Indonesia. Dan badai yang dijanjikan Dewi baru saja mulai bergerak.